Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar semua? Sehat selalu. Melalui video ini saya ingin menyikapi putusan bebas Renal Tanur ya di Pengadilan Negeri Surabaya ya. Dia didakwa dalam perkara kematian Dini Serah ya. Nah, oleh pengadilan memberikan putusan bebas terhadap Renal Tanur ya, tidak bersalah, dia dibebaskan ya. Padahal kalau nggak salah info yang saya dapatkan ya, Renal Tanur ini ya didakwa dengan 3 atau 4 pasal gitu ya, dan semua pasal ini ya tidak terbukti ya, tidak terbukti Renal Tanur melakukan suatu tindak pidana, makanya diputus bebas ya. Nah, jadi Bapak Ibu, terhadap putusan ini ya, ini menjadi perdebatan, menjadi perbincangan semua kalangan, mulai dari bawah, menengah, atas, bahkan di lingkungan akademik ya, membahas, memperdebatkan putusan ini. Bahkan putusan ini ya sudah dibahas di ranah legislatif ya. Beberapa anggota DPR RI Komisi 3 telah melakukan RDP, rapat dengar pendapat bersama pihak keluarga korban. Apakah putusan ini sudah sesuai dengan kaidah norma atau aturan hukum, atau malah justru sebaliknya? Ya, opini yang berkembang ya, bahwasanya ya hakimnya sudah masuk angin lah, terus kemudian apa karena Renal Tanur ini merupakan anak dari mantan anggota DPR RI atau apalah ya. Pada intinya opini itu berkembang di luar sana ya. Jadi orang yang beropini itu sah-sah saja ya Bapak Ibu ya. Namanya pemikiran ya harus disampaikan juga. Nah, jadi saya tidak mau masuk pada persoalan apakah hakimnya ini bagaimana ya, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa setiap putusan yang dibacakan, diucapkan oleh hakim pada setiap pengadilan, maka itu harus dianggap benar. Terlepas itu misalkan hakimnya bermain, hakimnya disuap, disogok dan lain-lain ya, itu ada upayanya. Maka terhadap putusan yang diduga atau dianggap keliru ya, maka negara memfasilitasi itu, ada upayanya, langkahnya ada ya, bisa ajukan banding, bisa ajukan kasasi. Nah, karena berhubung putusan ini putusan bebas, maka langsung naik pada tahap kasasi ke Mahkamah Agung ya, tidak ke pengadilan tinggi dulu ya, tapi langsung ke Mahkamah Agung karena putusannya putusan bebas. Nah, kalau misalkan diduga hakimnya ya ada tindakan atau melanggar norma etik dan lain-lain ya, silahkan para pihak yang merasa dirugikan dan mengetahui akan penyimpangan itu ya, silahkan buat pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, bisa mengajukan upaya atau pengaduan ke Komisi Yudisial ya, ke Komnas HAM, ke Ombudsman ya, dan lain-lain ya. Nah, itu langkahnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena putusan ini menurut opini publik adalah hal yang janggal kemudian hakimnya dicaci maki dan lain-lain ya. Upayanya ada untuk mengkoreksi, untuk menguji terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut terhadap bebasnya Renal Tanur ya, dalam kasus kematian Dini Serah. Itu pengujiannya melalui upaya hukum. Upaya hukumnya itu upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Nanti dikoreksi, ada hakim yang akan melakukan koreksi terhadap putusan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, aturan hukum, atau justru malah sebaliknya. Kan gitu ya. Nanti kalau misalkan ditemukan ada hal yang menyimpang atau kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan suatu norma atau suatu temuan dalam fakta persidangan, maka ya Hakim Agung bisa melakukan atau mengadili sendiri nantinya. Bisa saja ya permohonan kasasi
dari penuntut umum itu dikabulkan atau justru malah sebaliknya ditolak ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa kemudian saya mengatakan setiap putusan yang diucapkan, dibacakan oleh hakim ya di pengadilan itu harus dianggap benar ya, karena itu memang sudah sesuai aturan pertama. Kedua ya, mekanisme pemutusan suatu perkara yang diadili di pengadilan ya itu melalui proses-proses ya. Jadi saya sebagai praktisi hukum ya sangat paham betul ya bagaimana mekanisme persidangan itu dilaksanakan ya. Tentu sesuai dengan hukum acara ya. Kitabnya itu hukum acara ya. Jadi perkara ini sebelum diputus maka ya, penuntut umum mengajukan perkara ini agar untuk disidangkan, diperiksa ya. Setelah diperiksa ada namanya pembacaan dakwaan ya, terus kemudian eksepsi apabila dibutuhkan, lalu kemudian masuk dalam tahap pemeriksaan bukti-bukti atau pembuktian. Pembuktian itu ya nanti pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat bila ada, kan gitu. Nah, setelah itu ya ada yang namanya tuntutan. Setelah tuntutan ada yang namanya pledoi. Pledoi baru replik, duplik ya. Setelah itu kesimpulan dan masuk dalam tahap putusan. Nah, sebelum putusan itu dilakukan, maka yang saya sampaikan tadi bahwa hakim memberikan kesempatan terhadap pihak-pihak yang sedang berperkara ya, baik itu dari jaksa maupun dari kuasa hukum. Mereka diberikan kesempatan bagaimana caranya agar mampu atau dapat meyakinkan hakim ya terhadap dalil-dalil mereka ya, dalil dakwaannya, dalil pembelaannya bagi kuasa hukum ya. Misalkan jaksa ya, dia harus mampu meyakinkan hakim bahwa dalil dakwaan, dalil tuntutannya sudah sesuai, maka si terdakwa harus divonis bersalah. Demikian sebaliknya ya. Kuasa hukum harus mampu mendalilkan dalil pembelaannya ya, bahwa kliennya atau si terdakwa tidak bersalah, maka harus dibebaskan, harus dilepaskan dari jerat hukum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan semua bukti-bukti yang telah dikemukakan di dalam ruang persidangan itu menjadi pertimbangan hakim ya, menjadi pertimbangan hakim. Mana bukti yang memang cukup menguatkan, mana tidak. Walaupun 1000 bukti pun diajukan, dikemukakan di dalam ruang sidang, apabila tidak mempunyai nilai pembuktian maka tetap nilainya 0. Kan gitu Bapak Ibu semua ya. Jadi terkait putusan yang telah diucapkan, dibacakan oleh yang mulia majelis hakim itu harus dianggap benar ya, terlepas itu ada misalkan ada kesimpang siuran, terus kemudian ada pelanggaran norma etik dan lain-lain ya, itu persoalan lain ya. Maka ketika dianggap putusan ini ya tidak sesuai, maka silahkan ajukan upaya hukum, yaitu upaya kasasi ya bagi pihak yang memang tidak puas seperti penuntut umum. Nah, lalu kemudian ketika diduga ada penyimpangan norma etik, moral dan lain-lain ya silahkan lakukan pengaduan di Komisi Yudisial, di Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia ya Bapak Ibu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian.